Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin kebetulan lagi santai dan kemudian menemukan video ini. Di thumbnail saya sudah memberikan clue-nya bahwa ada sesuatu yang ingin saya bagikan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin baru memulai menjadi konten kreator, khususnya di YouTube. Jadi saya membuat channel ini sebenarnya berawal dari sebuah keresahan melihat banyak, ini mohon maaf ya, semoga tidak ada yang tersinggung dengan penempatan atau pengambilan kata yang saya pakai. Dengan banyaknya kreator yang memanfaatkan audiensnya, memanfaatkan orang-orang yang berkunjung di channelnya dan kemudian melakukan sebuah membuat sebuah kelas, membuat sebuah aturan-aturan dan kemudian dia membutuhkan bayaran. Karena banyak yang seperti itu, bukan hanya di YouTube. Di media lain juga seperti itu. Yang main di Facebook juga ada, yang main di TikTok juga ada. Mereka membuat sebuah sistem dan kemudian orang-orang yang berkeinginan untuk kaya dengan cara yang instan akhirnya masuk di kelas itu dan kemudian mengeluarkan sekian rupiah hanya untuk mendapatkan ilmunya. Sekarang gini teman-teman, saya ingin memberikan gambaran saja bahwa kondisi kita hari ini, saya dan begitu pun mungkin kalian yang sedang menyaksikan video ini, kondisi masyarakat di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, terutama masyarakat yang ada di kategori menengah ke bawah. Kenapa saya resah melihat orang-orang yang kemudian sebenarnya dari segi finansial menjadi kreator di YouTube, dia sudah istilahnya mendapatkan pendapatan yang lumayan, bahkan mungkin sangat besar. Tapi masih ada di antara mereka yang kemudian tidak ingin membagikan ilmunya secara cuma-cuma, secara gratis. Saya tahu ilmu itu mahal. Saya ngerti, kita sekolah dari SD sekian tahun, kemudian lanjut SMP sekian tahun, lanjut SMA sekian tahun, itu tidak cukup. Kita lanjut lagi S1, lanjut lagi S2, itu pun tidak cukup. Sehingga orang yang kemudian telah menempuh pendidikan yang tinggi, ilmunya harus dibayar dengan setimpal. Sekalipun dari sekian banyak orang yang menempuh pendidikan sampai S1 misalnya, ya belum tentu mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan hasil sesuai dengan jeripayanya dia menuntut ilmu selama ini. Ilmu itu mahal. Cuman kita juga harus paham bagaimana kondisi dan konteksnya hari ini. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bagikan dan kemudian itu bisa gratis dan dinikmati oleh banyak orang yang tidak mampu, kenapa tidak? Sehingga saya mulai buat channel ini membahas sesuatu yang mungkin sangat basic, ya, sangat sederhana, tahapan-tahapan yang kemudian saya alami sendiri dan kemudian saya bicarakan ke teman-teman, saya bicarakan ke kalian. Karena dari video pertama, video kedua, video ketiga, sekarang ini video keempat, itu masih berada pada posisi pengalaman pribadi yang saya sampaikan. Sekalipun mungkin ada kesamaan dari konten kreator yang lain, itu wajar lah. Kita yang main di YouTube ini kurang lebih jurusnya sama, kurang lebih tahapan-tahapannya, teknis-teknisnya itu sama, sehingga mungkin pasti ada kesamaan. Cuma yang mirisnya adalah orang-orang yang punya ambisi menjadi konten kreator di YouTube, terutama cenderung mengambil jalur-jalur yang instan. Saya masih ingat di 2020 di masa Covid itu di Facebook itu bertebaran grup-grup YouTubers pemula. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka membuat sebuah koloni, membuat sebuah kelompok. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, tapi melakukan sesuatu yang praktek-prakteknya sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Apa itu? Super sub misalnya. Saling subscribe. Itu dipraktekkan, banyak yang melakukan itu di grup-grup Facebook. Saya dapat itu di sekitaran tahun 2020-an. Kemudian berjalan. Nah, sekarang yang menjadi trennya itu adalah membuat kelas-kelas YouTube. Nah,
Saya gini, tidak ada salahnya orang yang membuat kelas itu karena kita punya cara masing-masing untuk mencari keuntungan dari YouTube ini. Tapi kan yang memiliki, yang punya YouTube ini bukan para kreator-kreator yang membuat kelas itu, yang punya YouTube ya tetap bukan mereka. Sehingga tips yang mereka bagikan, saran yang mereka bagikan, tutorial yang mereka bagikan sebenarnya itu bisa benar dan bisa juga tidak. Bahkan mungkin ada beberapa yang berusaha untuk mengakali algoritma, mengakali bagaimana caranya view itu cepat, peningkatannya cepat. Ada yang berusaha untuk mengakali subscriber, bahkan ada yang jual subscriber, ada yang jual view. Saya nggak ngerti, maksud saya begini. Saya mengelola YouTube, channel YouTube pertama saya, channel kedua, channel ketiga itu nggak pernah ikut kelas, nggak pernah belajar lewat buku yang kemudian didesain oleh seseorang khusus untuk kreator. Nggak pernah saya konsumsi buku seperti itu. Yang saya lakukan adalah praktek, mencoba sesuatu. Misalnya saya tetap nonton di YouTube, jadi saya belajarnya di YouTube saja. Saya ketemu dengan salah satu channel yang membahas soal konten Islami misalnya, saya coba pelajari bagaimana sih cara pengeditannya, bagaimana sih cara membuat konten seperti itu, sehingga saya praktekkan, saya riset, melakukan riset sendiri, mempraktekkan sendiri. Kalau kita sudah praktekkan itu, otomatis kita akan tahu celahnya di mana, kelemahannya di mana, gitu. Yang penting kita mau coba dulu. Nah, kalau kita baru mau coba misalnya ngonten jadi kreator di YouTube, baru seminggu kemudian jenuh, itu bukan kreator namanya, teman-teman. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Maksud saya adalah nikmati proses itu. Proses itu dinikmati saja. Kalau di 1 minggu pertama misalnya view kita baru puluhan, ya sudah, lanjut saja. Karena tidak akan selamanya seperti itu. Saya membahas ini bukan karena tidak suka dengan gerakan-gerakan mereka, para kreator-kreator yang menjual kelas. Cuma mirisnya adalah dari sekian banyak orang yang ikut ini, mindsetnya sama, bukan menjadi kreator yang kreatif, tapi berusaha untuk mengakali sesuatu supaya mendapatkan penghasilan yang besar. Proses itu tidak dinikmati. Saya lebih senang menikmati proses itu. Saya pernah mengelola sebuah channel dan kemudian bereksperimen sendiri, tiba-tiba kena hak cipta. Dan itu prosesnya. Kita ngerti yang begitu-begitu karena kita alami sendiri. Pada akhirnya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Pernah bereksperimen mengupload video lebih dari 1 video per hari, ya saya alami juga yang seperti itu, bagaimana apakah signifikan, menguntungkan atau tidak. Jadi sebenarnya tips dan trik itu para YouTubers memang sudah melakukan itu dan itu berhasil. Sayangnya gini teman-teman, tidak semua orang itu punya eksekusi yang sama. Teman-teman yang menyaksikan video ini, saya berharap sudah punya channel YouTube dan sudah bergerak di YouTube, sudah punya konten dan lain sebagainya. Gini, nge-YouTube itu sederhana sebenarnya. Soal meledak view-nya kita atau tidak, itu persoalan waktu. Soal kita punya subscriber nantinya akan sampai di 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, itu persoalan waktu. Intinya kita berani memulai saja dulu dan kemudian menikmati prosesnya. Pahit-pahitnya mengurus YouTube, kalian harus rasakan itu dulu. Supaya kalian ngerti bahwa tidak ada yang instan di sini. Kita bukan artis, kita bukan public figure, kita bukan seorang politisi misalnya kayak Kang Deddy Mulyadi, seorang politisi, seorang gubernur di Jawa Barat, punya channel YouTube dan setiap videonya pasti viral. Kita bukan orang-orang seperti itu. Kita adalah warga sipil, masyarakat biasa yang tidak dikenal. Mungkin yang kenal kita cuma keluarga, teman-teman di circle kita misalnya, dan kita berusaha untuk membranding diri kita supaya orang lain yang tidak kenal kita sebelumnya itu mau menonton video kita. Nikmati proses itu teman-teman. Saya juga lihat konten saya yang pertama sampai yang ketiga itu ya view-nya masih kecil, sangat kecil. Tapi kalau kita berhenti di video ketiga, berhenti di video keempat, itu tidak usah bermimpi untuk bisa mendapatkan keuntungan di YouTube. Ingat bahwa konten itu adalah membagikan informasi.
Sehingga yang kita butuhkan adalah belajarlah menjadi konten kreator yang cerdas. Tidak usah membodohi, tidak usah mengakali, tidak usah melakukan sesuatu yang pada akhirnya justru akan merugikan kita juga. Kenapa? Karena yang mengelola sistem dari YouTube ini bukan orang bodoh yang tidak punya sedemikian tim dan bisa mendeteksi ketika kita mengakali sebuah algoritma. Gitu. Suatu saat pasti akan ada regulasi, aturan-aturan baru, dan ya kita pasti akan kelabakan kalau misalnya kita sudah terlanjur mempraktekkan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi kalau saya, teman-teman cukup pelajari bagaimana sih ngedit video seperti apa, pengambilan gambar video seperti apa, aplikasi yang kita pakai ngedit apa, cara ngupload video seperti apa, pembuatan thumbnail seperti apa, buat deskripsi bagaimana. Jadi cukup hal-hal seperti itu yang kalian pelajari. Dan untuk mempelajari itu tidak sulit, tidak mesti ikut kelas juga bisa paham itu. Kenapa? Karena banyak konten kreator yang memposting, mengupload videonya di YouTube dan membagikan secara gratis soal tutorial-tutorial ngedit video, ngedit foto. Gitu. Jadi tidak ada yang sulit. Saya juga belajarnya otodidak, belajar dari YouTube. Gitu. Kenapa? Karena di daerah saya, di tempat saya memang ada YouTubers. Ada beberapa teman-teman saya itu yang memang sudah terjun di YouTube sebelumnya. Tapi kita susah untuk berinteraksi, apalagi kalau kita beda tema. Kalau kita beda tema, otomatis eksekusinya pasti beda. Ada salah satu senior juga di daerah saya, tapi dia bergeraknya di konten musik, kemudian pembuatan film. Otomatis agak sedikit berbeda dengan konten yang saya geluti. Sehingga sekalipun saya dapat tipsnya, dapat sarannya, dapat pengetahuannya, tapi pasti akan susah. Aplikasinya pasti susah. Pengaplikasiannya pasti susah. Kenapa? Karena kita beda genre begitu. Beda jenis konten. Gitu. Nah, kita ini yang masuk di YouTube, misinya mungkin sama. Misi saya dengan misi kalian sama. Kita sama-sama ingin mendapatkan sesuatu dari hasil jeripayah kita, supaya pihak YouTube ini bisa memberikan apresiasinya ke kita dengan apa? Dengan monetisasi. Saya pikir hal-hal seperti itu menjadi mimpi dari semua konten kreator, mau di konten kreator Facebook, TikTok, YouTube sama. Terkecuali memang ada beberapa konten kreator yang memang murni edukasi, ya itu lain persoalan. Jadi lagi-lagi saya bilang ke teman-teman, kalian kreator pemula yang tidak punya budget untuk membayar kelas, ngumpul di sini, kita diskusi sama-sama, kita mengulik sama-sama bagaimana sih menjadi YouTubers dengan apa ya? Dengan kategori mendang-mending, ya, kategori tidak mampu. Ngumpul di sini, kita belajar sama-sama. Saya bukan YouTubers besar, channel saya memang ada yang monet 3 akun yang monet itu, tapi ya hitungannya masih kecil. Saya bukan YouTubers besar, tapi saya ingin membagikan informasi, membagikan pengalaman saya mengurusi beberapa channel yang sampai hari ini cukup cukup memberikan pengalaman yang saya bisa bagikan ke kalian. Saya juga masih sering melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, misalnya kayak menggunakan aplikasi editing yang tidak seharusnya gitu, yang tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna gitu. Saya pernah melakukan hal seperti itu. Misalnya contoh, menggunakan aplikasi-aplikasi mood, ya, KineMaster itu paling sering diedit, diubah menjadi aplikasi yang tidak resmi. Akhirnya saya beralih menggunakan aplikasi yang resmi, kemudian ada sedikit budget, kemudian saya buat itu menjadi pro. Sederhana, kalau teman-teman misalnya punya alasan tidak mau mulai konten karena tidak punya kamera yang profesional, saya dari awal mengurusi YouTube sampai hari ini, saya serius nge-YouTube itu 2023, kemudian start lagi 2024, sempat vakum beberapa bulan, kemudian serius lagi di 2025. Selama itu saya hanya menggunakan HP Android. Ya, andai kata mungkin saya punya iPhone yang
device-nya lumayan, mungkin saya akan pakai iPhone. Saya hanya pakai Android. Dulu saya tidak punya mic, pengambilan audionya ketika saya bicara itu masih noise, berisik, kendaraan lewat masuk suaranya. Ada teman yang sementara bicara di dekat saya, masuk suaranya. Akhirnya saya coba cari mic yang sederhana, murah, harga-harga seratusan. Jadi mulailah dari hal-hal yang sederhana dulu. Kalau kalian hanya punya HP, ya pakai HP tok saja. Paling tidak toolsnya kalian ngerti, cara ngeditnya ngerti. Karena modal utama seorang kreator adalah paham ngeditnya. Karena gini, para konten kreator itu adalah pencipta. Dia adalah pencipta, dia adalah pembuat. Kalau saya ibaratkan, kreator itu seperti orang yang sementara membuat kue. Membuat kue, misalnya kue donat. Kue donat ini, kita butuh bahannya untuk membuat kue donat ini. Butuh tepung mungkin, butuh telur, butuh gula, dan lain sebagainya. Bahannya kita butuhkan. Kemudian, bahan ini sudah terkumpul. Tidak bisa jadi donat kalau kita tidak punya alatnya. Apa mungkin misalnya alat yang bisa mengocok telur, blender kah atau apakah namanya itu. Kita butuh kompor, kita butuh panci, kita butuh minyak, sehingga itu jadi donat. Jadi aplikasi itu adalah alatnya. Jadi paling tidak kalian ngerti alatnya. Kemudian setelah donat itu jadi, bagaimana caranya kita mengemas produk itu, mengemas donat yang sudah kita buat ini, untuk kemudian terlihat estetik, terlihat bagus. Oh, berarti kita harus memberikan kemasan. Setelah diberikan kemasan, apalagi dibuatkan misalnya brand di situ, logo, nama, kemudian komposisinya apa saja. Untuk apa? Supaya setelah itu semua sempurna, kita akan kirim produk kita ke warung besar. Warung besar itu saya istilahkan YouTube, dari pihak YouTube. Nantinya pihak YouTube lah yang kemudian akan menempatkan produk kita di etalasenya, di tempat jualannya. Jadi YouTube yang menjualkan barang kita, menawarkan kepada penonton, menawarkan kepada pembeli. Jadi penonton itu adalah pembeli. Mereka yang masuk untuk membeli. Kenapa dia masuk membeli dan menonton video kita? Karena dia suka, tertarik. Apakah tertarik karena thumbnailnya kita bagus, atau tertarik karena kita menempatkan judul yang menarik, atau tertarik karena mungkin ada isi dari video kita yang mereka butuhkan informasinya. Seperti itu. Itu kalau saya mau kasih contoh sederhananya. Tidak mungkin kita bisa menawarkan sesuatu kalau kita sendiri tidak puas melihatnya. Sehingga hal pertama yang saya ingin sampaikan ke kalian, belajar aja ngedit dulu. Belajar ngedit. Edit-edit sederhana. Misalnya kayak di CapCut, kalian sudah punya aplikasinya, kalian sudah punya bahan video yang kalian mau edit, ya belajar aja dulu. Belajar transisinya, kemudian bagaimana memperbaiki volume suaranya dan lain sebagainya. Template-template apa saja yang bisa kita pakai di CapCut itu sudah disediakan di dalam, bisa dipelajari. Kalau kalian nggak ngerti cara pakainya, ya banyak YouTubers yang membuat konten tentang tutorial ngedit di CapCut. Cari di YouTube, banyak sekali. Yang penting kita mau belajar. Yang penting kita mau belajar, kita mau memulai sesuatu dari jeripaya kita, ya perkuat skillnya. Saya pikir segala sesuatu yang kita mau lakukan pun tidak akan ada yang beres kalau kita nggak ngerti cara buatnya. Termasuk buat konten. Jadi kalau membuat konten harus ngerti cara buatnya. Tahu aplikasi apa saja yang harus kita pakai. Tahu menggunakan aplikasi itu. Gitu. Mungkin saya pikir itu teman-teman ya. Ini hanya sebatas berbagi informasi saja dan kemudian membagikan keresahan saya kepada kalian. Silahkan berkomentar. Berikan jejak kalian di kolom komentar. Keluh kesah kalian selama mengurusi channel YouTube kalian, apa-apa saja yang kemudian kalian merasa terkendala,
Nanti semoga saya bisa bahas di video selanjutnya. Poinnya adalah mulai saja dulu. Kalian harus mulai. Kalau kalian tidak mulai, ya kalian tidak bisa menceritakan apa-apa. Kalian tidak bisa, bahkan mengeluh pun tidak bisa kalau kalian tidak mulai. Paling tidak kalau kalian sudah mengeluh, berarti kalian sudah mulai. Jadi seperti itu. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.